Biasanya sebelum matahari terbenam, kalian sudah pulang. Tapi kali ini setelah hari menjadi gelap, kalian baru datang. Dari mana saja kalian pergi hari ini? Tanya Ki Ageng Selo. Yayang, kami pergi ke timur sampai di sekitar Bledukuwu, tetapi ternyata di sana ada sedikit gangguan, kata Juru Martani. Ada gangguan apa? Kami bertemu dengan 2 orang perampok yang membawa pedang terhunus. Mereka maksa akan mengambil kuda kami, kata Juru Martani. Lalu, kata Yayangnya, setelah beberapa saat kami bertarung, akhirnya kedua perampok itu melarikan diri, cerita Juru Martani. Untunglah kau telah menyelamatkan omonganmu, Juru, kata Ki Ageng Selo. Sutawijaya telah mampu menyelamatkan dirinya sendiri, Yayang. Kami berdua bertempur dengan jumlah lawan yang sama, 1 lawan 1, kata Juru Martani. Lalu ia pun bercerita ketika sedang beristirahat di daerah sebelah barat Bledukuwu, di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba telah muncul 2 orang yang membawa pedang terhunus berjalan mendekati mereka. Kalian adalah orang-orang yang sial. Mengapa kalian bertemu dengan kami hari ini? Kata seorang yang bertubuh tinggi kurus. Juru Martani dan Sutawijaya pun kemudian berdiri, dan ketika ia melihat 2 orang itu membawa pedang, maka Ki Juru pun mencabut pedang pendeknya. Sedangkan di tangan Sutawijaya telah tergenggam sebuah tombak yang ujungnya telah menunduk. Apa yang kau inginkan, Kisana? Tanya Ki Juru. 2 ekor kuda milikmu. Kalau kalian berikan itu kepadaku, kalian tidak akan kami bunuh, kata seorang perampok yang bertumbuh tinggi besar. Jadi, aku harus pulang ke rumah berjalan kaki? Tanya Sutawijaya. Dan kedua tangannya semakin erat memegang landaian, dan terasa ujung tombaknya pun telah bergetar. Betapa marahnya perampok yang bertubuh tinggi besar ketika mendengar ucapan dari seorang anak yang belum dewasa, yang belum hilang pupuk lempuyangnya. Tanpa berkata apapun, perampok yang bertubuh tinggi besar itu berlari melompat ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Tapi ia terkejut ketika dadanya telah ditunggu oleh tajamnya sebuah ujung tombak. Teriak perampok itu. Tiba-tiba langkahnya pun terhenti. Lalu dengan tergesa-gesa ia pun kembali melompat mundur ke belakang. Perampok yang bertubuh tinggi besar menjadi marah sekali. Bertahun-tahun ia telah menjadi perampok di sekitar daerah Bledukuwu ke timur sampai telatah Jipang. Baru kali ini ia terpaksa melompat mundur hanya karena acungan sebuah ujung tombak yang bergetar mengancam dadanya. Dengan cepat perampok itu segera mempersiapkan dirinya. Saat kemudian ia pun menyerang dengan ayunan pedang mendatar. Dan Sutawijaya pun menyambutnya dengan serangan ujung tombaknya yang selalu bergetar sehingga arahnya sulit ditebak. Saat kemudian terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara perampok yang bertubuh tinggi besar melawan seorang anak yang belum dewasa. Pedang perampok itu berkelebat mengancam leher, kemudian berubah menusuk perut lawannya. Tetapi lawannya adalah Sutawijaya, cucu buyut dari Ki Ageng Selo, yang mampu bergerak cepat ratit. Ujung tombak Sutawijaya dengan cepat mematuk dada lawannya, mengitari tubuh perampok seperti seekor lebah yang siap menyengat, mendengung dan menyerang tanpa henti, menari dengan lambaran ilmu tombak perguruan Selo. Sutawijaya megang landaian tombaknya dengan kedua tangannya. Landaian tombaknya yang berukuran lebih panjang dari pedang lawannya membuat perampok itu tidak bisa mendekatinya. Keduanya pun kemudian bertarung sengit.
tombak yang digunakan oleh Sutawijaya meskipun bukan tombak pusaka keluarga Sela, yaitu tombak Kiai Penatas ataupun Kiai Pleret yang berasal dari Keraton Mojopahit. Namun tombak itu juga merupakan sebuah tombak yang menggunakan besi aji pilihan. Tombak yang bilahnya telah diberi warangan sehingga warnanya berwarna hitam, mempunyai pamor beras putih yang berwarna agak keputihan. Kadang-kadang pamornya terlihat berkedip memantulkan kilatan sinar matahari. Tidak jauh dari tempat keduanya bertarung, Juru Martani mandang ke arah Sutawijaya. Dilihatnya anak yang dimomongnya telah mampu melawan seorang perampok dengan keseimbangan yang baik. Perampok lainnya yang bertubuh tinggi kurus telah siap bertarung. Ia pun mulai menggerakkan tangannya. Pedangnya pun diayunkan ke arah lawannya. Tapi Juru Martani tidak mau menjadi sasaran pedang lawannya. Maka sekejap kemudian Juru Martani pun menggerakkan pedang pendeknya menyerang ke arah leher lawannya. Perampok itu pun menyambut serangannya. Pedangnya menyelinap di antara serangan lawannya. Tapi beberapa saat kemudian ia merasakan sebuah tekanan yang berat dari lawannya. Juru Martani yang berpacu dengan waktu harus menekan perampok yang bertubuh kurus. Ia tidak mau kalau momongannya Sutawijaya terluka karena terkena senjata lawannya. Ilmu pedang perguruan Sela dimainkan dengan kekuatan penuh, mengurung dan menekan permainan pedang lawannya. Matahari yang memancarkan sinarnya terus bergerak ke arah barat, seakan tidak peduli dengan dua lingkaran pertarungan di dekat Bleduku. Tak lama kemudian Juru Martani ingin mengakhiri pertarungannya. Maka perampok yang bertubuh kurus itu diserangnya dengan sebuah putaran pedang yang cepat. Perampok itu mundur selangkah ke belakang, kepalanya menjadi pening melihat ujung pedang lawannya yang seperti asap menempel pedangnya. Dan sebelum ia sadar sepenuhnya, pangkal pedang di dekat pergelangan tangannya terkena pukulan pedang lawannya sehingga tangannya menjadi bergetar. Belum sempat jari-jari tangannya memperbaiki pegangannya, sekali lagi pedangnya dipukul oleh pedang lawannya sehingga pedangnya telah terlempar jatuh ke tanah. Jantung perampok itu berdegup kencang. Ia segera melompat jauh ke belakang, lalu terdengar ia bersuit nyaring. Dan secepat kilat perampok itu pun melarikan diri ke arah timur. Perampok lainnya yang bertubuh tinggi besar terkejut ketika mendengar suara suitan nyaring. Ketika ia menengok ke arah temannya, ternyata temannya telah melarikan diri. Dan tanpa berpikir panjang lagi, ia pun segera lari cepat menyusul temannya yang berlari ke arah timur. Juru Martani kemudian memungut pedang perampok yang jatuh ke tanah, kemudian mendekati Sutawijaya dan bertanya, "Kau baik-baik saja, Danang?" "Ya, Sewa Juru, aku tidak apa-apa," kata Danang Sutawijaya. Lalu kalimat itu diulangi lagi di pendopo rumah eyangnya Ki Ageng Sela, di hadapan pamannya, ayahnya, eyangnya, dan eyang buyutnya. "Aku tidak apa-apa," kata Sutawijaya setelah siwonya Juru Martani selesai bercerita. "Ya," kata eyang buyutnya, "tetapi untuk selanjutnya kau harus lebih sering berlatih ilmu perguruan Sela." "Ya, Eyang," kata Sutawijaya. Kemudian Ki Ageng Sela menggeser duduknya menghadap ke Pemanahan. "Pemanahan, apa yang dikendaki oleh Kanjeng Adipati Hadiwijaya?" "Mengenai Sutawijaya?" tanya Ki Ageng Sela. "Ya, Kanjeng Adipati Hadiwijaya menghendaki Sutawijaya diharapkan ikut pindah ke Pajang. Di sana ia akan dijadikan anak angkat. Mudah-mudahan Sutawijaya bisa dijadikan sebagai lanjaran agar Kanjeng Adipati bisa lebih cepat mempunyai anak," kata Pemanahan. Ki Ageng Sela terkejut, kemudian ia pun menarik napas panjang.
Teringatlah ia kepada perkataan Kanjeng Sunan Giri beberapa puluh warsa yang lalu, bahwa salah seorang keturunannya kelak akan menjadi seorang raja di tanah Jawa. Mudah-mudahan Sutawijaya kelak bisa mukti wibowo. Ia bisa menjadi raja di tanah Jawa, kata Ki Ageng Selo dalam hati. Apa jawabanmu atas permintaan Kanjeng Adipati, Danang? Tanya Pemanahan. Saya diminta pindah ke Pajang. Saya akan dijadikan anak angkat oleh Pamanda Dewijaya. Tanya Sutawijaya. Ya, apakah kau bersedia pindah ke Pajang? Tanya ayahnya. Mau. Saya mau pindah ke Pajang, menjadi anak angkat Pamanda Adipati Hadiwijaya, kata Sutawijaya. Lalu ia pun menggeser duduknya menghadap kepada Eyang Buyutnya. Eyang Buyut, bolehkah tombak pusaka Kiai Penatas saya bawa ke Pajang? Tanya Sutawijaya. Boleh. Tombak Kiai Penatas boleh kau bawa ke Pajang. Sekalian kau bawa pula tombak Kiai Pleret, kata Ki Ageng Selo. Semua yang hadir terkejut. Tombak Kiai Pleret adalah tombak pusaka tertinggi keluarga Selo. Dan sekarang Ki Ageng Selo telah memerintahkan supaya tombak itu dibawa pindah ke Pajang bersama Sutawijaya. Eyang, saya boleh bertanya sesuatu? Tanya Pemanahan. Apa yang akan kau tanyakan, cucuku Pemanahan? Kata Ki Ageng Selo. Eyang, tombak Kiai Pleret adalah tombak pusaka tertinggi keluarga Selo. Mengapa harus dibawa juga ke Pajang? Apakah tidak cukup kalau yang dibawa hanya tombak Kiai Penatas saja? Kata Pemanahan. Pemanahan dan kalian anak cucuku semua, beberapa warsa yang lalu, salah seorang wali songo Kanjeng Sunan Giri Kedaton pernah berkata, kelak nanti pada suatu saat anak keturunan Selo akan menjadi seorang raja di tanah Jawa, kata Ki Ageng Selo. Pada saat ini keluarga Selo telah mendapat sebuah kehormatan. Cucu buyutku Sutawijaya akan dijadikan sebagai anak angkat oleh Adipati Pajang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi anak keturunanku untuk menjadi seorang raja di tanah Jawa, kata Ki Ageng Selo. Selanjutnya, tombak Kiai Pleret memang aku wariskan untuk cucu buyutku Sutawijaya. Dan sekarang dia akan berdiam di Pajang. Jadi biarlah tombak miliknya itu dibawanya ke Pajang, kata ayangnya. Semua yang hadir terdiam. Mereka memang berharap perkataan Kanjeng Sunan Giri Kedaton bisa menjadi kenyataan. Kelak keturunan dari Ki Ageng Selo akan menjadi seorang raja di tanah Jawa. Baiklah Yang, saya setuju dengan keinginan Eyang Selo. Bagaimana dengan ayah? Apakah ayah setuju kalau tombak Kiai Pleret juga ikut dibawa ke Pajang? Kata Pemanahan. Ya, biarlah tombak Kiai Pleret dibawa ke Pajang bersama Danang. Mudah-mudahan cucuku Sutawijaya yang akan mendapatkan kamukten itu, kata Ki Ageng. Baik, kalau begitu kita semua sepakat. Besok kalau Danang Sutawijaya berangkat ke Pajang, ia akan membawa 2 buah tombak pusaka keluarga Selo, Kiai Pleret dan Kiai Penatas, kata Ki Ageng Selo. Semua orang yang berada di pendopo mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda setuju dengan pendapat Ki Ageng Selo. Ada satu lagi permintaan dari Kanjeng Adipati Hadiwijaya, kata Pemanahan. Apa permintaan lainnya dari Kanjeng Adipati Pemanahan? Tanya Ki Ageng Selo. Mengenai Kakang Jurumertani, kata Pemanahan. Tentang aku, kata Jurumertani. Ya, Kakang Jurumertani tetap diminta menjadi pamomong Danang Sutawijaya. Meskipun Jebeng sudah menjadi anak angkat Kanjeng Adipati,
kata Pemanahan. Berarti aku juga harus pindah ke Pajang, tanya Jurumartani. Ya, Kanjeng Adipati menghendaki Kakang Jurumartani pindah ke Pajang bersama Sutowijoyo, kata Pemanahan. Bagaimana Juru? Kau bersedia pindah ke Pajang bersama cucu buyutku? Tanya Ki Ageng Selo. Baiklah Yang, saya bersedia pindah ke Pajang supaya bisa terus mengasuh Danang Sutowijoyo, kata Jurumartani. Baik, kemudian kapan kalian akan berangkat ke Pajang? Tanya Ki Ageng Selo. Besok pagi kami akan mempersiapkan diri supaya lusa kami bisa berangkat ke Pajang, kata Pemanahan. Setelah itu mereka pun masih berbincang beberapa saat, dan setelah masuki waktu sepi wong, mereka pun mengakhiri pembicaraan, lalu Pemanahan pun kembali ke rumahnya. Malam semakin larut, semuanya telah tidur nyenyak. Tidak ada beban apapun yang menjadi bahan pikiran mereka. Ketika malam sudah berakhir, langit pun menjadi terang, dan pada hari itu Pemanahan, Penjawi, Jurumartani, dan Sutowijoyo mempersiapkan bekal untuk berangkat ke Pajang esok paginya. Mereka mempersiapkan bekal makanan secukupnya, disiapkan pula 4 ekor kuda yang tegar, persiapan membawa sebuah tombak Kiai Penatas, dan yang paling penting adalah membawa pusaka tertinggi perguruan Selo, sebuah tombak yang edap-edapi Kiai Pleret. Keesokan harinya semua penduduk Selo dan murid-murid perguruan Selo berkumpul melepas keberangkatan Sutowijoyo ke Pajang. Mereka pun ikut senang karena Danang Sutowijoyo akan dijadikan anak angkat Adipati Pajang. Setelah berpamitan kepada setiap orang dan mencium tangan Eyang Buyut Selo dan Eyang Nyanis Selo, maka berangkatlah rombongan Sutowijoyo menuju Pajang. Beberapa saat kemudian 4 ekor kuda telah berjalan meninggalkan Selo menuju ke arah barat. Di depan sendiri duduk di atas punggung kuda seorang anak yang belum dewasa, Sutowijoyo, yang memegang sebuah tombak pusaka Kiai Pleret. Di belakangnya nampak Jurumartani yang berkuda sambil membawa tombak Kiai Penatas. Lalu di belakangnya berkuda 2 orang, Pemanahan dan Penjawi. Keduanya tidak membawa tombak, tetapi di pinggangnya tergantung senjatanya sebuah pedang pendek. 4 ekor kuda berlari tidak terlalu cepat menembus udara pagi di daerah Selo. Suara kaki-kaki kuda terdengar beraturan ketika lewat di beberapa pedesan di sebelah barat desa Selo. Kita lewat mana ya? Lurus ke barat? Lewat Simo atau lewat belok agak ke selatan? Tanya Sutowijoyo. Kita tidak lewat Simo, tapi kita lewat di sebelah timur hutan Simo. Kemudian kita nanti akan lewat di sebelah utara Gunung Kemukus, kata Pemanahan. Menjelang matahari terbenam, perjalanan mereka hampir sampai di sisi utara Gunung Kemukus. Kita bermalam di sini, Adi? Tanya Jurumartani kepada Pemanahan. Ya, Kakang. Nanti kita akan berhenti di daerah yang dekat dengan sebuah sungai, kata Pemanahan. Mereka berempat berjalan terus, dan ketika di depannya terdapat sebuah sungai yang melintang di jalan, maka mereka pun turun dari kudanya, bersiap untuk beristirahat dan nanti malam akan menginap di tempat itu. Jurumartani kemudian mengambil 2 buah bambu sepanjang setengah depo yang disimpan di samping pelana kuda. Kemudian bambu itu ditancapkan berdiri di tanah seperti sebuah peloncon tombak. Lalu kedua tombak pusaka itu pun dimasukkan ke dalam lubang bambu, sehingga 2 buah tombak pusaka itu sekarang dalam keadaan berdiri. Pemanahan melihat berkeliling tanah yang berbukit-bukit dan hutan yang tidak terlalu lebat ada di sebelah barat mereka. Matahari semakin redup. Sebentar lagi langit akan menjadi gelap. Dan saat itu mereka berada di sisi timur hutan Simo, di sebelah utara Gunung Kemukus,
dan desa Selo terletak jauh di belakang mereka di arah timur laut dari tempat itu. Setelah membersihkan dirinya di sungai dan memberi minum kuda-kuda yang kelelahan, mereka berempat kemudian beristirahat dan bersiap untuk bermalam di pinggir sungai itu. Sitowijaya pun segera mencari ranting dan cabang pohon yang kering, kemudian dikumpulkan lalu dibuatnya sebuah perapian. Hangatnya api yang membakar ranting kayu yang kering mampu mengusir dinginnya angin malam yang berembus dari utara Gunung Kemukus. Sambil makan jagung bakar, mereka duduk berempat mengelilingi perapian. "Kau masih mau makan ketela bakar lagi, Jebeng?" tanya Pemanahan. "Tidak, Ayah, aku sudah kenyang," jawab Sitowijaya. "Besok siang kita sudah sampai di Pajang," kata Pemanahan. Malam itu mereka berkerudung kain panjang untuk melindungi dari dinginnya angin malam. Malam yang sunyi yang terdengar hanya suara jengkerik diselilingi suara kepakan sayap kelelawar dan suara beberapa binatang malam lainnya. Ketika langit menjadi terang, suara jengkerik pun telah berhenti. Sayapnya terlalu lelah setelah semalam saling bergesek sehingga dapat berbunyi sepanjang malam. Ketika matahari telah memanjat langit di sebelah timur, 4 ekor kuda yang di atas punggungnya terdapat 4 orang yang menguasai ilmu perguruan Selo mulai melanjutkan perjalanan ke Pajang. Kuda-kuda itu terus bergerak ke arah Pajang, dan ketika matahari hampir berada di puncak langit, ke-4 orang itu telah memasuki tanah lapang di depan dalam Kadipaten Pajang. Setelah sampai di depan regol Kadipaten, mereka turun dari kuda lalu mengikatnya di tonggak kayu yang berada di halaman depan. Beberapa orang abdi melihat berlari menghampirinya lalu menuntun 4 ekor kuda yang kelelahan itu untuk diberi makan dan minum di halaman belakang. Pemanahan bersama 3 orang itu kemudian mencuci kakinya, lalu mereka pun berjalan menuju pendopo Kadipaten. Ke-4 orang itu kemudian naik ke pendopo Kadipaten, dan di pendopo telah menunggu Adipati Pajang bersama semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Adipati Adiwijaya duduk di sebuah dingklik yang agak lebar, sedangkan semua Nayaka Praja duduk di atas tikar. "Selamat datang, anakku Danang Sitowijaya, Kakang Jurumartani, Kakang Pemanahan, dan Kakang Penjawi. Silahkan duduk semuanya," kata Adipati Adiwijaya. Ketika dilihatnya Sitowijaya dan Jurumartani membawa tombak, maka Adipati Pajang pun meminta mereka untuk meletakkan tombaknya. "Sebaiknya kau letakkan tombakmu di atas peloncon itu, Sitowijaya," kata Kanjeng Adipati, sambil menunjuk 2 buah peloncon yang berada tidak jauh dari tempat duduknya. Jurumartani kemudian masukkan tombak Kiai Penatas dan Kiai Pleret ke dalam peloncon yang telah disediakan. Sitowijaya lalu mencium tangan dan menyembah kepada calon ayah angkatnya. Lalu bersama lainnya mereka duduk di atas tikar. "Kalian semua selamat? Bagaimana perjalanan kalian?" tanya Kanjeng Adipati. "Kami semua selamat, Kanjeng Adipati. Perjalanan kami pun lancar sehingga kami bisa kembali ke Pajang," jawab Pemanahan. "Bagaimana kabar Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis? Mereka semua dalam keadaan selamat dan sehat?" tanya Kanjeng Adipati. "Atas pengestu Kanjeng Adipati, Eyang Selo dan Ayahanda Nis Selo semua dalam keadaan sehat," kata Pemanahan. "Kakang Pemanahan, kau dari Selo ke Pajang membawa pusaka berupa 2 buah tombak. Pusaka apakah yang kau bawa itu?" tanya Kanjeng Adipati. "Kanjeng Adipati, kami membawa 2 buah pusaka milik Danang Sitowijaya, yaitu tombak Kiai Pleret dan tombak Kiai Penatas," jawab Pemanahan. Adipati Adiwijaya tersenyum. Kini tombak Kiai Pleret yang pernah hadir dalam mimpinya telah berada di dalam Kadipaten Pajang.
Pajang akan semakin kuat apabila tombak Kyai Pleret dapat menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, katanya dalam hati. Ya, kedua tombak pusaka itu milik Sutawijaya, kata Adipati Adiwijoyo. Ya Kanjeng Adipati, Eyang Selo yang telah memerintahkan untuk membawa tombak Kyai Pleret ke Pajang, kata Pemanahan. Adipati Adiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu pandangannya beralih ke arah Sutawijaya. Jadi, Ki Ageng Selo yang telah memerintahkan tombak Kyai Penatas dan Kyai Pleret supaya dibawa ke Pajang. Nah, kau Sutawijaya, apakah kau bersedia kalau kau aku angkat sebagai anakku? Tanya Adipati Adiwijoyo. Ya, mau Pamanda, kata Sutawijaya. Bagus, mulai sekarang kau panggil aku dengan panggilan Ayahanda, kata Adipati Pajang. Ya Ayahanda, kata Sutawijaya. Kakang Pemanahan, kata sang Adipati. Siapkan bisowanan 3 hari lagi. Semua Nayaka Praja, pemimpin prajurit dan pemimpin pedukuhan supaya hadir. Aku akan mengumumkan pengangkatan Sutawijaya sebagai anakku, kata Adiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kata Pemanahan. Untuk sementara Kakang Jurumartani dan Sutawijaya tidur di tempat Kakang Pemanahan. Nanti Sutawijaya akan aku buatkan sebuah rumah di sebelah utara pasar, kata Adipati Pajang. Di daerah Lor Pasar, kata Pemanahan. Ya, dalem itu akan dibangun di daerah Lor Pasar, kata Adipati Adiwijoyo. Ampun Ayahanda, apakah dalem di Lor Pasar itu buat tempat tinggal Ananda? Tanya Sutawijaya. Ya anakku, rumah itu untukmu, kata Adiwijoyo. Terima kasih Ayahanda, kata Sutawijaya. Kakang Pemanahan, besok pagi pembangunan dalem untuk Sutawijaya di Lor Pasar sudah bisa dimulai. Perintahkan beberapa tukang kayu untuk mengerjakannya, kata Kanjeng Adipati. Baik Kanjeng Adipati, jawab Pemanahan. Ayahanda, kalau diperbolehkan, bolehkah salah satu tombak pusaka yang Ananda bawa dapat disimpan di dalam Lor Pasar? Tanya Sutawijaya. Ya, manakah yang nanti akan kau simpan di dalam Lor Pasar, Sutawijaya? Tanya sang Adipati.